banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, malam hari ini tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur. Saat kami sakit, kami mau tetap bersyukur. Saat kami menghadapi berbagai pergumulan hidup, kami mau tetap bersyukur. Dalam segala hal, kami mau tetap bersyukur Tuhan. Sebab kami tahu ketika kami bersyukur, kuasa Allah mengalir, bahkan terjadi mujizat. Terima kasih Tuhan, ada kesembuhan, ada kemenangan, ada kelepasan, ada mujizat dan pemulihan terjadi bagi kami yang percaya kepada Engkau. Kami izinkan Allah Roh Kudus bekerja dalam ibadah kami malam hari ini. Kami percaya Engkau hadir. Kami mau buka hati kami bagi Engkau. Kami mau memuji Engkau lebih lagi. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersukacita di setiap langkahku. Kuat tanganmu yang menjagaku. Kau melakukan kebaikan bagiku, menjadikanku kota bertumbuh. Ku tak ragu mengikutmu, ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidup.
kemenangan menjadi bagian hidup kita. Amin. Musuh apa yang ada di depan kita? Kita menjadi ragu, kita menjadi takut, tetapi mari hadapi itu bersama dengan Yesus. Kita tidak sendiri, ada Tuhan yang selalu menolong kita. Meskipun aku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Haleluya, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk janjimu. Janjimu ya dan amin bagi setiap kami. Kadangkala kami tidak dapat mengerti apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Tapi kami tahu semua adalah yang terbaik bagi kami. Rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar percaya sungguh kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami. Kami mau mendengar firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menolong kami, sebab Engkau adalah jawaban atas hidup kami. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Seberapa yang hadir, kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan ya. Baik, saudara sekalian, kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita keluarga. Amin. Amin. Kita bersyukur karena Tuhan memberi kita kesehatan. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita pekerjaan, anak-anak belajar dengan baik. Tapi jangan lupa bersyukur untuk satu hal yang Tuhan beri bagi kita, yaitu bahwa Tuhan memberi Alkitabnya kepada kita. Ini dia. Bersyukur untuk Alkitab yang Tuhan beri kepada kita, untuk firman Allah yang Tuhan beri kepada kita. Alkitab ini bernilai lebih dari emas. Ya. Alkitab ini, lewat Alkitab kita dapat mengenal siapa pencipta alam semesta. Kita bisa tahu bagaimana Dia menciptakan dan mengadakan langit dan bumi. Bahkan kita tahu juru selamat itu Yesus Kristus. Semua kita tahu dari firman Tuhan. Kita bisa tahu siapa Allah yang menjelma menjadi manusia. Kita bisa tahu siapa Allah yang menjadi sumber dari segala sesuatu.
Saudara sekalian, kita juga ketika kita menikmati firman ini, maka firman ini menjadikan kita sebagai manusia yang baru, sebagai ciptaan yang baru. Oleh karena darah Yesus menyucikan kita dari dosa-dosa kita, dan firman Allah ini membaharui perangai, tabiat, perkataan, pikiran, pola pikir yang salah, cara bicara yang keliru, tindakan-tindakan yang gak benar. Itu semua dibenarkan lewat firman. Jadi orang jadi baik kalau dia punya firman. Amin. Kita dijadikan manusia baru. Dan ketika kita memiliki firman, ada sesuatu yang bertumbuh di dalam kita. Ada yang tahu apa itu yang bertumbuh di dalam kita? Iman, puji Tuhan. Iman. Tanpa firman, gak mungkin iman kita kuat, saudara sekalian. Gak mungkin. Nah, baik Bapak Ibu, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita, saudara. Zaman dulu bukan kayak begini. Jadi orang ada pelita, ada lampu ya, diisi minyak di dalamnya. Pada zaman itu, pada zaman Yesus, minyak zaitun itu dijadikan bahan bakar untuk minyak, untuk lampu. Jadi mereka memakai itu sebagai benda penerang. Nah, Bapak Ibu, firman Allah berkata di sini, pemazmur berkata, firman-Mu pelita, terang bagi jalan. Kalau nggak ada firman, gelap semuanya, gelap. Jadi betapa pentingnya keberadaan firman itu di dalam hidup kita. Kiranya setelah kita mendengarkan firman pada malam hari ini, kita tahu apa yang harus kita lakukan seturut kehendak Allah. Bapak Ibu, Yohanes 6 ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Firman itu kekal, saudara sekalian. Kita punya makcong, kongcong, gamba sudah nggak ada, buyut sudah nggak ada. Tapi itu turun kepada generasi dan kita, kepada orang tua kita. Mereka punya firman, mereka berikan kepada kita. Orang tua kita, banyak di antara kita sudah tidak ada orang tua, mereka sudah nggak ada. Dan firman itu sekarang ada pada kita. Satu saat kita pergi, firman itu diberikan kepada generasi di bawah kita. Seterusnya, kita nggak ada, tapi firman Allah itu kekal untuk selama-lamanya. Dan firman Allah itu bekerja di tengah-tengah gereja sampai pada saat ini. Nah, mari kita lihat apa yang harus saya lakukan. Karena saya punya firman ini. Karena saya punya Alkitab ini. Yang pertama, Bapak Ibu, 1 Timotius 4 ayat yang ke-13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Terima kasih. Bertekunlah dalam membaca. Bapak Ibu, baca firman Allah. Apa tanggung jawab kita setelah kita menerima Alkitab ini? Saudara perhatikan. Apa tanggung jawab? Apa tugas kita? Baca. Pak Riki mata kau gak iso baca, gak kena dikawe boco. Saudara dengar firman. Oma kami umur berapa ya? Umur 90-an. Itu udah gak jelas bacanya. Saudara tahu itu pakai Alkitab yang gede gitu, itu masih belum bisa. Jadi akhirnya kami beli kaca pembesar. Udah Alkitabnya gede, beliau sendiri pakai kacamata, pakai kaca pembesar. Bacanya pun di teras depan kena sinar matahari. Itu orang setua itu, lansia, dia menunjukkan rasa cintanya dengan disiplin membaca Alkitab. Yang pertama, ayo disiplin baca Alkitab. 2, 3. Disiplin baca Alkitab. Sekali lagi 2, 3. Disiplin membaca Alkitab. Lakukan ini. Paulus bilang sama Timotius, baca. Jujur, berapa sering kita nggak baca firman? Kiranya malam hari ini kita benahi ya. Saudara, hasil penelitian dari seorang dokter, dia meneliti dari, dia seorang anak Tuhan, dia meneliti dari beberapa orang yang disiplin membaca Alkitab, orang-orang Kristen. Dan dari kurang lebih 500 orang dia temukan bahwa orang-orang itu tekanan darahnya stabil.
Jadi biasanya orang kalau begitu dengar berita apa gitu panik, jadi emosi, biasanya apa? Blunder, ya kan? Tekanan darahnya tinggi, tiba-tiba melesat, begitu ya. Nah ini orang kalau dekat Tuhan, disiplin baca Alkitab, dia selalu tiap pagi dengar suara Bapa. Suara Bapa itu beri ketenangan, saudara-saudara. Suara Bapa itu beri damai sejahtera. Suara Bapa itu beri rasa mantap di dalam kita. Sehingga pengaruhnya ke tekanan darah stabil. Tingkat depresinya rendah. Jadi ini ada masalah apa-apa, mereka punya penguasaan pengendalian diri yang sangat-sangat bagus. Ini efek dari apa? Dekat Tuhan. Dengan apa? Dengan disiplin membaca Alkitab. Mereka jarang kecanduan obat-obat dan alkohol. Mereka lebih sedikit terserang penyakit jantung. Keluarganya utuh, jarang sekali terjadi perpecahan dalam keluarga. Karena apa? Ada perekatnya. Kalau orang masing-masing punya firman, itu ada perekatnya, saudara-saudara. Firman itu, kita tuh didem-dem sama firman. Kalau mungkin suasana udah panas, rasanya kudu ngamuk sebagainya, ini firman ini jadi alat membuat stabilitas, membuat kita stabil, membuat kita tenang, membuat kita dapat menguasai diri, membuat kita bisa bersikap kepada orang lain sebagaimana yang firman Allah ajarkan, dan itu sangat baik. Kemudian dikatakan juga bahwa secara umum kesehatan tubuh mereka lebih baik, saudara-saudara. Imun mereka kuat karena iman mereka terjaga. Amin. Amin. Tanggung jawab yang pertama apa tadi? Disiplin membaca Alkitab. Yang kedua, mari kita renungkan firman. Setelah dibaca diapain? Direnungkan, dipikir-pikir. Berarti ini yang harus kulakukan, ini yang belum aku lakukan, ini sudah aku lakukan. Oh ya, aku lakukan firman ini, terus aku alami mujizat. Nah, itu jadi dipikir, direnungkan sebab akibatnya. Bapak Ibu, di dalam Mazmur, mari buka Alkitab saudara. Mazmur yang pertama ya. Mazmur pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Setiap hari yang direnungkan hal-hal yang negatif, mari kita renungkan firman Allah. Seperti sapi yang memamah biak, saudara-saudara. Sapi itu makan, dia simpan, nanti dikunyah lagi sampai jadi halus, diserap, dan itu memberi kekuatan kesehatan bagi dia. Yang merenungkan firman Tuhan dikatakan apa? Perhatikan kata pertama dari Mazmur 1 ayat 1. Apa disebut? Berbahagia. Enggak salah tuh. Bukan berduka cita lah. Berbahagia. Kalau kita renungkan firman, kita membaca Alkitab, kita cinta Alkitab, maka firman Allah berkata, engkau pasti berbahagia. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Oh, ternyata kita harus belajar. Kita belajar, kita menyelidiki. Kisah Rasul 17, saudara sekalian, ayat 11, dikatakan orang-orang Kristen di Berea itu hatinya lebih baik. Hati orang Kristen yang di Berea itu hatinya lebih baik. Kisah Rasul 17 ayat 11. Karena apa? Karena mereka selalu membaca, kemudian mereka merenungkan, mereka menyelidiki apakah firman perkataan itu seperti itu. Jadi mereka selalu belajar firman Allah, menyelidiki kan, karena kita suka marah anak-anak kita kan. Saya ini suka memperhatikan anak-anak saya kalau tugas. Zaman sekarang kan mereka belajar ada Google Class begitu ya. Sekarang ruang kelasnya itu secara daring ya. Jadi itu ada Google Class. Jadi semua tugas itu dikirim ke situ, PR-nya dikirim ke situ, mereka kerja mereka kirim ke situ, nilainya keluar di situ, gurunya komen di situ, mereka ngomong ke gurunya juga di situ. Nah, kami sebagai orang tua kami punya juga. Jadi kadang-kadang saya itu begitu saya lihat ada tugas anak saya bilang jangan lupa nak kerjakan ini. Atau kadang-kadang sudah kerja atau mungkin lupa lalai begitu. Nah, saya yang akhirnya tegur dia. Ayo kamu belajar lebih sungguh lagi. Ayo kerjakan tugasmu. Semangat nak. Targetmu pokoknya aku dapat nilai yang terbaik. Ayo jangan lupa targetnya.
Kita selalu mendorong anak-anak kita belajar. Gimana sekarang kita orang tua? Yang kita pelajari ini dia. Dipelajari saudara-saudara. Itu sebabnya mari Bapak Ibu saudara sekalian, Alkitab ini jangan digeletakno gitu ya. Nanti jam ibadah baru tak ambil. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan beri ini dengan harga yang sangat mahal. 40 orang penulis dalam jangka waktu yang sangat berbeda. Mereka menulis ini hanya untuk kita nikmati. Karenanya disiplin baca, renungkan itu engkau akan berbahagia. Dan selidiki belajar. Sebab firman Allah berkata, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Dengan ajaran ini katut melok. Katanya di sana ada ajaran begini-begini, katut melok. Gampang dibawa kemana aja. Karena tidak dekat, tidak memahami firman. Jadi yang ketiga kita harus belajar firman Tuhan. Kalau perlu beli itu kan di toko buku Kristen ada itu saudara-saudara. Konkordansi Alkitab. Alkitab penuntun. Itu saudara ada ayat dan juga ada penjelasan. Itu kalau jemaat baca siapapun yang penting dia mau belajar. Pasti dia pasti ngerti. Ya memang harus keluarin duit. Tapi kita sudah dibayar, keselamatan kita lunas. Sekarang bagaimana kita mau menyiapkan diri untuk memuliakan Tuhan? Kita harus ngerti firman agar kita bisa bersaksi. Kita bisa nasihati orang lain. Kita bisa sampaikan firman Tuhan lewat apa yang kita tahu. Kita harus belajar. Nah berikutnya sudah 3 tadi ya. Sekarang yang berikutnya firman Allah ini perlu dicatat. Ada catatannya. Mari kita belajar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa sampai ada Alkitab ini? Sebab ada rasul-rasul, ada orang-orang yang memang diurapi sehingga mereka menulis dalam urapan Roh Kudus. Musa yang pertama Tuhan yang nulis di atas Gunung Sinai 10 hukum. Dikasih. Musa turun, aduh orang Israel menyembah berhala, buat patung lembu dari emas. Musa emosi, dia banting itu 2 batu, patah, hancur. Dia naik lagi sampai di atas Tuhan yang ngomong dan dia tulis sendiri. Baik sekali setiap firman yang saudara dapat, saudara tulis, saudara catat. Karena ketika saudara dengar, saudara tulis, saudara catat, itu memberi sumbangsih untuk apa? Saudara bisa mengingat pengajaran-pengajaran firman. Ibu-ibu tuh biasanya kalau ada resep langsung dicatat begitu ya. Mengapa kita tidak mencatat firman Allah? Karena kita manusia ini dasarnya suka lupa kan? Suka lupa. Nah ketika kita mencatat saudara sekalian, maka kita terbantu. Karena apa? Suatu saat kita bisa melihat kembali ya. Kemarin saya bongkar-bongkar bersih-bersih lemari saya. Dan saya nemu catatan-catatan dari mungkin 20 tahun lebih. Saya catat itu. Bahkan ketika saya dipanggil oleh Tuhan pertama kali, saya menyerahkan diri untuk mengikuti sekolah Alkitab. Itu saya, ya ampun, ternyata saya punya notes kecil ya. Saya nulis waktu saya lagi kuliah, saya masih kuliah. Saya tulis ungkapan hati saya kepada Tuhan. Waktu saya baca kemarin, saya ketawa sendiri. Ya ampun, gaya bahasa saya dulu kok culun begitu. Saya, ya ampun, ternyata seperti ini. Saya bikin gambar-gambar, saya simpan itu. Jadi kita mencatat saudara sekalian. Dan itu menjadi satu peringatan antara kita dengan Tuhan. Betapa Tuhan itu baik, kita mendengar perkataannya, kita simpan, kita ingat, kita catat. Dan itu menjadi pedoman. Makanya Mazmur bilang firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Karena apa? Karena dia simpan firman itu. Dia tulis, dia catat. Puji Tuhan. Berikutnya, firman itu untuk diperkatakan. Diapakan saudara? 2, 3. Diperkatakan. Yosua 1 ayat 8. Itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Puji Tuhan. Enak banget bagian akhirnya. Sebab engkau akan berhasil dan beruntung. Mazmur tadi berkata diberkati. Jadi rupanya hoki, keberuntungan, berkat-berkat itu bersumber dari firman, saudara sekalian. Ketaatan kepada firman, penghargaan kepada firman membuat hidup kita diberkati dan naik dan naik dan naik.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita perlu memperkatakan firman. Ayo belajar mulai hari ini ya. Jangan malu. Kutip firman Allah ketika kita ngomong kepada orang lain, tetangga, orang tua, teman, keluarga. Kutip firman Allah, sampaikan itu, jangan malu. Karena justru itu kunci berkat. Waktu saudara sampaikan firman, saudara sedang memberkati seseorang, ingat itu. Ketika engkau sampaikan firman kepada anakmu, masih anakmu gak ngerti, mau tolak-tolak, sampaikan firman. Firman itu hidup, ada kuasa. Yang penting bisa dengar, firman itu bisa merubah seseorang. Billy Graham itu seorang anak yang menjadi penginjil besar. Karena neneknya ajak dia duduk depan televisi dengar firman. Dan kemudian selalu mereka membaca firman, membaca dengan bersuara, diperkatakan. Dan Roh Kudus jamah hati anak kecil itu, sehingga akhirnya dia menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Mari kita baca Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup mati dikuasai lidah. Jadi lidahnya ada kuasa. Perkataan kita itu ada kuasa menentukan baik buruknya hidup kita. Firman Allah ini selalu berdampak positif. Firman Allah memberi kehidupan. Firman Allah tidak memberi kematian, tapi firman Allah memberi kehidupan. Bayangkan kalau saudara selalu memperkatakan firman, saudara limpah dengan kehidupan dari Tuhan. Amin. Perkatakanlah firman. Waktu saudara jadikan firman itu sebagai perisai. Waktu saudara sakit, saudara bisa kutip firman Allah oleh bilur-bilur Yesus. Aku telah sembuh. Ketika saudara dalam kekurangan, maka saudara boleh berkata bahwa Yesus kaya menjadi miskin, agar aku yang hina dan miskin diperkaya di dalam Dia. Ketika saudara dalam masalah seperti yang gak mungkin, saudara bisa berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya. Saudara ucapkan firman. Yesus dicobai oleh iblis. Yesus kutip firman dalam Matius 4. Itu satu pelajaran yang luar biasa bagi kita. Mari mulai dari saat ini perkatakanlah firman dan nikmatilah mujizat keajaiban Tuhan. Amin. Yang terakhir yaitu tanggung jawab kita kepada Alkitab, kepada firman Allah, taat untuk melakukannya. Jadi tadi ada 6. Yang pertama disiplin ya, baca. Yang kedua mari kita renungkan. Yang ketiga kita belajar terus ya, menyelidiki. Berikutnya kita mencatat. Ada arsip firman, ada arsipnya. Buat arsip firman. Mungkin saudara perlu punya buku sendiri ya. Karena saya sekarang kadang-kadang saya membaca ini kok agak kurang begitu ya. Jadi di handphone saya itu ada aplikasi notes. Saudara tahu, saya catat khotbah sekarang di situ. Kalau saya ibadah, hamba Tuhan khotbah, saya catat, saya tulis di situ. Mari kita catat firman Allah jadi bekal bagi kita. Dan yang berikutnya yaitu diperkatakan, diucapkan. Jangan malu, semangat berkatakan firman, karena itu merupakan kunci kemenangan, kekuatan bagi saudara dan saya. Dan yang terakhir yaitu apa? Taat. Taat. Ini yang paling dan sangat-sangat penting menyenangkan hati Tuhan. Mari kita baca Amsal 13 ayat 13. 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, ia akan menerima balasan. Kita katakan amin. Mari tundukkan kepala, bilang, Tuhan tolong saya mau taat Tuhan, saya mau taat, saya mau lakukan firman-Mu. Haleluya. Yang tak mungkin bagiku, haleluya, semua mungkin kami memproklamirkan iman kami, haleluya. Hanya Engkau Raja wafat hidupku, haleluya. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau
perkataan-Mu ada kehidupan. Di dalam perkataan-perkataan-Mu ada kekuatan. Di dalam perkataan-perkataan-Mu ada mujizat. Di dalam perkataan-perkataan-Mu ada kesembuhan. Karena firman-Mu hidup dan penuh dengan kuasa. Terima kasih Yesus. Jadikan kami sebagai jemaat yang cinta akan firman-Mu, selalu setia membaca, memperkatakan, mencatat, merenungkan, melakukan. Karena firman berkata berbahagia dan beruntunglah perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, lengkapi kami dengan firman-Mu. Mari sama-sama bangkit berdiri. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Haleluya. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Bersihkan kami dengan firman-Mu Tuhan, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Haleluya. Itu yang Kau sediakan bagiku. Kami percaya berkat yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari bersama berdoa. Allah Bapa di sorga, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman. Ingatkan kami untuk lebih mengasihi akan perkataan-perkataan-Mu yang hidup, perkataan-perkataan yang kekal, perkataan-perkataan yang mengandung kuasa untuk memberkati, melepaskan dari kutuk, dan membawa hidup kami kepada level yang lebih tinggi, melihat kemuliaan Allah. Kami bertekad malam hari ini kami mau berdisiplin membaca firman-Mu, bahkan merenungkan perkataan-perkataan-Mu, belajar firman-Mu Tuhan, mencatat, menjadikan itu sebagai arsip di dalam hati kami. Bahkan kami juga belajar Tuhan untuk memperkatakan dan terutama taat menjadi pelaku firman. Kami bersyukur pada malam hari ini, kalau Engkau ingatkan kami untuk lebih mengasihi firman-Mu, maka Engkau akan menyatakan perkara-perkara besar bagi orang-orang yang hidupnya seturut dengan firman-Mu. Ampuni segala dosa, pelanggaran, kesalahan, kejahatan kami. Basuh kami dengan darah-Mu dan benarkan kami dengan firman-Mu. Terima kasih, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami menjadi bagian yang terbaik. Kami pulang membawa berkat-berkat besar, membawa sukacita, kelepasan, kemenangan, mujizat terjadi. Bapa, berkati seluruh sidang jemaat dari kecil sampai yang lansia. Berkati pekerjaan mereka, berkati pendidikan kuliah mereka, berkati rumah tangga, keluarga di dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Karena Engkau tabib di atas segala tabib, dokter yang ajaib. Biru-biru Yesus mendatangkan kesembuhan. Kami sadar karena pelanggaran kami sering membuat kami menderita sakit penyakit. Tetapi Tuhan sucikan, kuduskan kami. Kami mau lebih lagi sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati juga seluruh pelayan yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Berkat kekuatan urapan baru menjadi bahagian mereka, yang sudah membawa hidup mereka, membawa korban persembahan, mengembalikan milik Allah. Tuhan memberkati berlipat kali ganda di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, berkati Indonesia, provinsi, bahkan kota Malang di mana kami tinggal. Kota Malang menjadi kota yang penuh dengan damai sejahtera Allah. Segala hal yang tidak datang dari Tuhan kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Tuhan cinta kota ini, berkati kota ini. Berkati presiden kami, jajaran menteri kabinet, dokter, perawat, TNI, Polri diberkati. NKRI melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang Tuhan, namun kedangkan tangan-Mu dan berkatilah setiap kami. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus.
yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Selamat malam.